Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabatku dimanapun berada, berjumpa lagi dengan saya, Heri Setiawan, dalam tema yang sama, melanjutkan dari tema yang kemarin kita bahas, yaitu tentang Isra Mi'raj. Sahabatku yang dirahmati Allah, yakinkan Ramadanmu terus bersama Darul Quran. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang kemarin kita sudah bahas satu perintah spesial. Satu-satunya bahkan yang spesial betul, yang langsung Rasulullah terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah salat 50 waktu yang begitu turun di langit ke-6 berjumpa dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Musa kemudian menyampaikan, terlalu banyak 50 waktu. Tidak mungkin umatmu kuat untuk menjalankan 50 waktu. Cobalah minta kepada Tuhanmu untuk dikurangi dari 50 itu. Kemudian Rasulullah naik kembali dan dikurangi 5 waktu, sehingga menjadi 45. Kemudian turun lagi ketemu dengan Musa. Musa bilang, masih belum kuat umatmu. Mintalah terus supaya dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikurangin lagi 5 dan terus 5. Jadi akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu itu pun begitu sampai ke langit ke-6 berjumpa dengan Musa. Musa masih mengatakan bahwa tidak mudah. Umatmu tidak sanggup untuk mengerjakan 5 waktu. Ya, kita lihat bahwa hari ini pun yang 5 waktu banyak yang meninggalkan. Banyak di antara kita beriman kepada Allah, tapi kemudian berat untuk melaksanakan 5 waktu ini. Namun Rasulullah SAW menyampaikan kepada Musa, aku malu dengan Tuhanku. Sudah dikorting, sudah dikurangin, bahkan tinggal 5 waktu. Masih aku harus minta diskon kepadanya. Sehingga inilah yang kemudian muncul. Dari 5 waktu ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah satu ukuran. Disebut bahwa as-salatu wa imaduddin. Man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Bahwa tiang agama ini ya salat. Siapa yang melaksanakan salat, maka dia sejatinya sedang mendirikan agamanya. Tapi barang siapa yang meninggalkan salat, dia sudah meruntuhkan agamanya. Ketika kita bicara tiang, ibarat rumah, gak akan berdiri tanpa tiang. Ibarat satu ruangan, tanpa tiang tidak bisa berdiri. Maka bismillah, ini adalah perintah yang sangat istimewa, dikerjakan juga menghadap kepada satu tempat yang istimewa, yaitu ke Mekah. Kekiblat kita adalah ke Mekah. Dimanapun tempat kita berada, kita tetap menuju satu arah, yaitu arah kiblat. Dan 5 waktu ini istimewanya adalah dikerjakan juga meskipun 5, tapi pahalanya seperti 50 waktu kita salat. Karena satu waktu diganjar oleh Allah dengan 10 kali. Jadi kalau 5 adalah 50 kali. Allah Rahman Rahim kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-salah. Fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Amal yang pertama kali bakal dihisab di hari akhir adalah sholat. Barang siapa yang baik sholatnya, maka semua amalnya akan dihitung baik. Tapi barang siapa yang rusak sholatnya, maka hampir dipastikan bahwa perbuatannya juga rusak. Sahabatku yang dirahmati Allah, momen yang indah, bulan yang istimewa adalah bulan Ramadan. Di mana kita genjot ibadah kita. Di situ ada kita ketemu dengan sholatut tarawih yang kita bisa laksanakan di malam hari, bahkan dengan rokaat yang boleh saja, mau yang 11, mau yang 23, mau yang 36, Masya Allah. Perbanyak qiyamul lail dengan terus mengingat momen Isra Mi'raj ini. Satu perintah yang harus dinaikkan Rasulullah ke Sidratil Muntaha, menggapai satu amalan ini. Ya bagaimana tidak? Salat yang menjadi ukuran kebaikan semua amal kita. Salat yang menjadi ukuran keburukan amal kita. Dan salat yang membedakan antara kita dengan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh satu amal yang indah ini sayang kalau kemudian tidak kita perbaiki. Mestinya kita mulai hari ini belajar terus.
syarat rukun sholatnya, sampai kemudian sholat kita betul-betul yakin bahwa kita bisa hudurul qalbi, bisa menghadirkan hati kita saat kita sholat. Betul-betul bahwa sholat ini menjadi kebutuhan buat kita, bukan sebuah beban. Ketika kita kemudian menjalankannya dengan baik, maka kita akan masuk menjadi ibadihis salihin, menjadi hamba Allah yang ditulis menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang saleh. Allahu Akbar. Sahabatku yang dirahmati Allah. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ketika ada orang yang kemudian bertanya kepada kita, Ustadz, ada beberapa orang rajin salat, tapi kenapa dia masih terus maksiat? Berarti salatnya belum tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa yang salah salatnya? Tentu tidak. Yang melakukan salat jangan-jangan belum ketemu koneksinya dengan sholat itu. Karena kalau sholat dihadirkan dengan hudurul qalbi, ada ihsan, betul-betul yakin hanya kepada Allah, tidak mungkin kemudian tidak menjadi perisai bagi dia. Ketika kita bangun, kita sudah dikenalkan dengan salatus subah. Bahkan kalau sebelum subuh pun kita ada kenal dengan qiyamul lail, salatut tahajud. Kemudian kita mulai dengan salat subuh. Aktivitas pagi kita akhirnya diingatkan kita dengan salatul zuhur. Setelah zuhur kita diingatkan kembali dengan salatul asar dan seterusnya. Hampir aktivitas kita itu selalu diingatkan dengan satu ibadah ini. Ibadah yang sangat istimewa. Sembari kita puasa Ramadan, jangan lupa bahwa jadikan sholat ini satu kegemaran buat kita. Satu kebutuhan buat kita. Satu hal yang istimewa. Kalau sholat kita baik, insya Allah ibadah yang lain juga ngikut buat kita. Sahabatku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat, apa yang kami sampaikan betul-betul menjadi satu motivasi buat kita bersama di bulan Ramadan ini. Kali lagi yakinkan Ramadan kalian bersama Darul Quran. Demikian, saya Heri Setiawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.